Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Harines, NIM 8040190351. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal dari pemodelan proses bisnis dengan BPN, Studi Kasus Departemen Rekrutmen Universitas Advent Indonesia. Pembahasannya di sini, Procurement merupakan sebuah bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sebuah bisnis pada saat ini. Setiap perusahaan maupun organisasi, baik skala kecil maupun menengah, besar hampir pasti memiliki bagian dan atau departemen. Procurement. PPN merupakan sebuah bahasa pemodelan grafis dengan simbol-simbol hubungan dan atribut untuk tujuan proses bisnis. Rumusan masalah. Universitas Advent Indonesia memiliki Departemen Procurement yang memiliki tugas antara lain menghandle proses pengadaan barang dan jasa, mengatur proses pembelian barang, stok barang, sehingga pendapatan aset yang dimiliki oleh masing-masing departemen yang ada, terutama milik Universitas Advent Indonesia secara keseluruhan. Melihat besarnya tugas untuk dikerjakan, maka diperlukan suatu pemodelan proses bisnis dengan pemodelan BPN. Ini aktivitinya. Bagian untuk aktiviti ini terdiri dari 3 notasi, yaitu teks, proses, dan call activity. Seperti ditunjuk pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini. Flow-nya terdiri dari 4 simbol, yaitu untuk sequence flow, message flow, association, dan data association. Seperti pada gambar. Swimlane. Swimlane memiliki 2 simbol, yaitu land dan pool. Seperti pada gambar ini. Departemen Procurement memiliki beberapa fungsi utama dalam pelaksanaan tugasnya. Di antaranya adalah mengontrol mekanisme pengadaan barang yang diminta oleh masing-masing departemen, melakukan pengecekan stok barang secara berkala, dan melakukan proses pencatatan barang yang menjadi aset dari UNAI. Permasalahan yang sering terjadi adalah aturan-aturan yang sudah diterapkan terkadang tidak sepenuhnya dilaksanakan. Seperti contoh adalah prosedur pengadaan barang yang diminta oleh departemen. Pada dasarnya proses tersebut harus melalui procurement yang untuk kemudian meminta bagian purchasing untuk membeli barang. Akan tetapi kenyataannya terkadang departemen tersebut membeli barang terlebih dahulu dan kwitansi pembelian kemudian diserahkan kepada bagian procurement untuk diproses selanjutnya. Di sini penjelasan dari penjelasan gambar berikut adalah masing-masing departemen yang ingin membeli barang wajib mengisi purchase requisition yang sudah ditandatangani oleh kepala departemen yang bersangkutan dan wajib untuk mencantumkan harga dari barang tersebut. Kertas purchase requisition tersebut kemudian diberikan kepada business manager untuk ditandatangani dengan catatan apabila harga barang tersebut berada pada nominal maksimal Rp 2 juta. Apabila barang tersebut menilai atas Rp 2 juta, maka pembeli harus memilih rapat administratif komite. 3. Setelah business manager menandatangani, maka kertas tersebut diberikan kepada procurement untuk dikeluarkan proses order. Purchase order diberikan kepada bagian purchasing, dan bagian purchasing mengakulasi harga barang tersebut untuk kemudian mengambil dana di bagian business manager untuk membeli barang tersebut. Jika barang yang bernilai Rp 2 juta tidak disetujui oleh administratif komite, maka proses akan berhenti. Sebaliknya, jika disetujui, maka proses requisition tersebut diberikan kepada procurement untuk proses selanjutnya. Apabila barang sudah dibeli oleh bagian purchasing, maka purchasing akan melihat
apakah barang tersebut merupakan aset atau tidak. Jika barang tersebut merupakan aset, maka dari bagian keuangan akan mencatat dan memberikan label yang menandakan bahwa itu adalah aset milik Unai. Jika barang tersebut bukan merupakan aset, maka purchasing akan menghubungi departemen bersangkutan untuk mengambil barang tersebut. Kesimpulannya, dari pemodelan BPNN di Departemen Procurement di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pemodelan penggunaan BPN dapat memberikan gambaran dengan jelas proses bisnis yang terjadi dan hubungan antara bagian dengan lebih spesifik. 2. Dapat menampung swim lane bagian yang saling terhubung dalam proses ini, yaitu departemen yang mengajukan pembelian barang, business manager, administrative committee, procurement, purchasing, dan bagian keuangan untuk catatan aset. Adapun saran yang diberikan adalah pemodelan ini kiranya dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk membuat sistem simulasi pengadaan barang. Sehingga proses yang sekiranya belum terdokumentasi dapat didokumentasikan secara lebih jelas lagi. Selanjutnya adalah pemodelan UML, Manajemen Sistem Inventory. Pembahasan. Inventory adalah persediaan suatu barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan operasional sebuah instansi. Manajemen inventory adalah sebuah manajemen pengelolaan yang mengontrol setiap barang yang terjadi transaksi setiap hari. Manajemen sistem inventory sangat dibutuhkan sebuah instansi seperti kampus guna menunjang kelancaran fasilitas perkuliahan maupun operasional manajemen kampus. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Rumusan masalah. UML berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu. Meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek mendiagnosa kerusakan dinamo start mobil dengan menggunakan teorema Bayes. Pembuatan aplikasi diharapkan untuk memudahkan mekanik untuk mendapat informasi tanpa harus memeriksa satu persatu komponen pada mesin, serta diharapkan akan mengurangi atau bahkan menemukan permasalahan yang ada. Use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior. Sistem informasi yang dibuat use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih faktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Pada diagram ini menggambarkan yang dilakukan pada perancangan sistem. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi saru atau lebih aktor dalam sistem yang dibuat dan menggambarkan bagaimana admin untuk menggunakan atau memanfaatkan sistem. Aktor adalah seorang yang berinteraksi dengan sistem. Use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Ini apa use case-nya? Ada mulai input data barang masuk, verifikasi data barang, input data barang keluar, data barang keluar, input supplier barang, activity diagram. Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi aktivasi. Activity diagram berupa flowchart yang digunakan untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Dalam activity diagram sistem ini diperlihatkan bagaimana aliran kerja sistem permohonan barang pada bidang inventory.
barang masuk. Inilah tersebut activity diagramnya. Barang masuk, pesan error login. Data supplier login. Kesimpulan, pemodelan UML manajemen inventory dapat manajemen dengan mengontrol setiap transaksi barang yang terjadi transaksi setiap hari. Hasil dari pemodelan UML manajemen sistem inventory telah menunjang kelancaran fasilitas perkuliahan maupun operasional manajemen instansi tersebut. Dengan kabit operasional sebagai aktor sehingga dapat melihat laporan per transaksi tanpa harus menggunakan laporan dari petugas inventory. Sehingga dengan perancangan pemodelan UML manajemen inventory dapat mengoptimalkan dalam sistem transaksi keluar masuk barang dan persediaan barang pada inventory gestasi dengan dua aktor utama sehingga setiap transaksi telah terdokumentasi dan spesifikasi dengan baik. Pengembangan sistem ini dapat dilakukan dengan perancangan user interface yang friendly, dan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan menambahkan aktor di dalam sistem sesuai dengan kebutuhan untuk kedepannya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dan maupun perbuatan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.